Assalamualaikum Bu Selvi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ririn. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu Ririn. Alhamdulillah. Apa nih yang mau didiskusikan? Kok tumben Bu Silvi kok ngajak saya coaching siang-siang nih? Kok tumben sekali? Iya Bu, ini saya sedang galau. Hmm. Kalau Saya kenapa? mau mau berdiskusi tentang pembelajaran saya di kelas Bu Ririn. Wah, asik nih kalau masalah pembelajaran nih. Ada apa dengan pembelajarannya Bu Silvi di kelas? Begini Bu Ririn, saya tuh kok merasa setiap kali melaksanakan proses pembelajaran di kelas, saya kok susah sekali nih fokus. Padahal perencanaan, media, alat peraga, LKPD, semuanya sudah saya siapkan. Tapi ada saja gangguan-gangguan ketika saya sedang berada di kelas. Hmm. Jadi masalah yang akan didiskusikan kali ini tentang pembelajaran di kelas, bahwasanya Bu Silvi ini meskipun sudah ada perencanaan-perencanaan, tapi susah gitu ya fokusnya ada di kelas ya Bu Silvi, begitu kah? Iya, betul sekali. Hmm. Kemudian kira-kira Bu Selvi, kalau misalkan dalam pembelajaran di kelas ini nggak fokus, kita kan mau diskusi nih, tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Kita sekarang ini waktu kita sangat terbatas, ini kan jam-jam istirahat ya Bu Selvi ya. Nanti kita akan Iya, kembali ke aktivitas masing-masing. Mungkin kita hanya punya waktu hanya 15 menit. Kira-kira nanti dalam percakapan kita nanti terkait pembelajaran panjenengan di kelas yang sudah panjenengan ceritakan, apa yang mau dicapai, yang mau diperoleh Bu Silvi rencananya dalam percakapan kita kali ini? iya. Mengingat tugas-tugas saya ya Bu Ririn, Hmm. sebagai wali kelas, nggih, itu yang utama. Berikutnya itu juga pemegang BOS, kemudian bendahara koperasi, koordinator ekstra. Jadi dengan padatnya kegiatan saya tersebut, saya itu memiliki angan-angan bagaimana ya agar saya itu bisa fokus dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hmm. Intinya Bu Silvi ini tugasnya nggak hanya sebagai guru ngajar, juga menjadi apa bendahara BOS ya, betul Iya, ya? betul sekali. Juga tanggung jawab apa tadi? Selain di BOS tadi? Sebagai koordinator ekstra, Koordinator juga ekstra. bendahara koperasi. Iya, banyak sekali ya Bu Silvi. Kalau saya melihat begitu banyaknya tugas panjenengan sebenarnya kan kalau menurut saya nih, berarti kepala sekolahnya Bu Silvi ini memandang Bu Silvi mampu mengemban ini. Kira-kira nanti itu maksudnya Bu Silvi, meskipun pembelajaran itu sudah ada di kelas, kemudian banyak tugas-tugas, maksudnya Bu Silvi ingin tetap fokus begitu ya dengan Iya, pembelajaran. betul sekali. Heeh. Sebelumnya ini, saya ingin tahu nih, kata fokus menurut Bu Silvi ini indikatornya bagaimana sih orang yang bisa dikatakan fokus di dalam kelas itu? Kalau menurut saya ya Bu, fokus itu hadir, hadir sepenuhnya di kelas, Mhm. membimbing anak-anak, mendidik anak-anak, kemudian mendampingi mereka dari pagi sampai siang mereka pulang, saya ada untuk mereka. Hmm, bisa hadir ya, hadir Iya. sepenuhnya di kelas itu. Kemudian selain bisa hadir di kelas itu, mungkin indikator yang lain untuk bisa fokus dalam pembelajaran itu menurut Bu Selvi apa lagi? Ada nggak? Ya, ada sebenarnya, Bu. Sepertinya kayak nggak ada yang ganggu itu mungkin dikatakan fokus ya. Jadi Mhm selama ini mhm. tuh ada aja yang ganggu, Bu. Saya pengen fokus, anak-anak kita permainan, ada saja kegiatan-kegiatan Mhm. lain yang mengganggu. Oke, berarti, Bu Silvi ini nggak bisa fokus karena ada mengganggu. Kira-kira, yang mengganggu, yang membuat fokusnya Bu Silvi bisa terpecah, terganggu itu apa Bu Silvi? Yang ya itu.
tagihan-tagihan, terus kemudian tugas mendadak, sedang Mhm. enak-enaknya mendampingi anak-anak, membimbing anak-anak. Bu, tolong Bu ya, tagihannya diselesaikan. Itu yang Hmm. pimpinan. Belum lagi yang teman sejawat itu. Tolong Bu, ini Bu, nanti itu mau tampil Bu. Tolong pesankan Hmm. konsumsi Bu. Tolong pesankan kostum Bu. Dan lain sebagainya. Itu yang bikin saya tuh gemes. Kapan saya bisa fokus ngajarnya kalau Hmm. tugas lain-lainnya tuh bejibun kayak gini. Oke, berarti nih yang membuat Bu Silvi kurang fokus tadi, kalau boleh saya bilang, ini dengan adanya gangguan-gangguan itu tadi ya. Kalau boleh saya buat skala begitu Bu Silvi, andaikan kita buat skala ini permasalahan tingkat fokusnya Bu Silvi, kalau kita buat skala rentang 1 sampai 10 begitu, kira-kira tingkatan fokusnya Bu Silvi di dalam kelas ini di angka berapa Bu Silvi? Berapa ya? Sekitar 6 Bu. Oke, Jadi rendah sekitar sekali 6 ya. ya. Mhm. Berarti ada harapan lah untuk Bu Silvi meningkatkan, kira-kira kalau mau meningkatkan ke angka berapa Bu? 6 ini. 9 cukup lah, sudah alhamdulillah itu. Oke, ke angka 9. Kalau misalkan kita mau beranjak ke angka 9, harapan-harapan Bu Silvi, impian-impian Bu Silvi itu akan melakukan apa nih biar lebih fokus ke angka 9? Ya, saya ingin ya semua tugas-tugas saya itu terpenuhi. Mhm. Saya bisa memenuhi tagihan-tagihan tanpa mengesampingkan tugas utama saya sebagai pengajar. Mhm. Mungkin dengan cara membuat jadwal mungkin ya yang ditempel Mhm. di kamar atau di kelas juga gitu mungkin ya. Mhm. Gimana menurut Bu Ririn? Oke, berarti intinya ini Bu Silvi ingin seimbang antara tugas yang sebagai guru pengajar, juga tugas tambahan sebagai bendahara, koordinator ekskul, itu bisa berjalan seimbang gitu ya. Tadi Bu Silvi Betul. sudah menyampaikan mungkin dengan membuat jadwal. Kira-kira jadwal yang seperti apa yang akan dibuat Bu Silvi? Mungkin seperti kayak di bahasa Inggris itu Hah? schedule activity mulai Hah? dari bangun tidur apa perlu seperti itu ya? Hmm. Hmm. Bangun tidur itu harus ngapain, terus kemudian Eh, kita tulis semuanya kegiatan mm-mm. tugas-tugas tambahan termasuk mengajar, mempersiapkan apa itu ditulis secara Oke. rinci beserta jam. Nah, nanti Mm-mm. jam Mm. sekian saya harus ngapain, harus ngapain. Kalau begitu gimana, Bu Riri? Oke, oke, bagus sekali. Kalau dengan membuat jadwal, kira-kira dengan membuat jadwal saja, kira-kira udah cukup nggak untuk mengontrol Bu Silvi agar bisa fokus begitu? Menurut saya sih cukup, tapi belum tahu lagi kalau jika ada kegiatan mendadak tiba-tiba sudah terjadwal ya. Mhm. Terus kemudian pimpinan, Bu Silvi tolong datang ke pelatihan ini ya sekarang juga. Lah itu Hmm. yang di luar Oke. dugaan saya. Ya, heeh. Sebenarnya kan, kalau membuat jadwal ya, kita membuat rundown mungkin, lebih bisa, apa, membantu kita untuk disiplin waktu. Tapi ketika ada gangguan-gangguan seperti tadi yang mendadak kepala sekolah minta, nah kira-kira, harusnya yang ada di pikiran Bu Silvi ini bagaimana ya untuk menghadapi adanya gangguan-gangguan mendadak di kelas seperti itu? Selama ini ya Bu Ririn, saya tuh selalu panik. Hmm. Aduh, aduh gini. Jadi paniknya tuh didulukan. Saya tuh kepengennya tuh Hmm. lebih tenang ketika Oke. ada tugas mendadak itu kepengen tenang. Nah, Ya ibaratnya itu teknik stop. Saya oke. berdiam diri dulu. Saya harus Bagus, ngapain oke. setelah ini. Nah itu. Berarti tadi yang saya tangkap ya, Bu Silvi ini membuat jadwal dan tenang, begitu ya, agar bisa Ya. lebih fokus. Nah, kira-kira kapan nih jadwal pembelajaran Bu Silvi di kelas yang dalam waktu dekat ini? Pembelajarannya itu saya akan hadap Bapak Kepala Sekolah, Nah, nggih, minta saran agar pemerataan pembagian tugas gitu. Nah, kalau dalam waktu dekat ini mungkin belum bisa Bu Ririn karena masih harus melanjutkan SK yang turun dulu setiap hmm, 1 semester sekali. Mungkin bisa dilakukan awal pembelajaran baru itu tahun ajaran baru. oke.
Itu kan rencana Bu Silvi untuk menghadap Bapak Kepala Sekolah ya, untuk tugas. Yang Ya, itu tadi sudah bagus kalau menurut saya membuat jadwal, kemudian sama tenang, bersikap tenang. Nah, itu mungkin bisa dicoba dulu sama Bu Silvi dalam pembelajaran. Nah, saya ingin tahu jadwal Bu Silvi dalam pembelajaran dalam waktu dekat ini kapan, Bu? Ada jadwal dalam waktu dibuat? dekat ini, oh, minggu depan ada, hari Oke. Senin. Nah, kira-kira mungkin minggu depan itu Bu Silvi bisa apa ya, mungkin bisa mencoba begitu untuk menerapkan yang disampaikan tadi Bu Silvi. Apa tadi yang Bu Silvi sampaikan dari percakapan kita ini untuk lebih fokus? Membuat jadwal, Hmm? kemudian ketika mendapatkan tugas dadakan tuh bersikap lebih tenang. Nah, Oke, seperti itu. ya. Oke, nanti uh, itu yang bisa dilakukan Bu Silvi dulu ya, mungkin dalam waktu dekat untuk lebih Iya, tenang iya. sama membuat jadwal. Oke, Bu Silvi, saya akan mencoba datang waktu saat jadwal pembelajarannya Bu Silvi. Saya ingin tahu apakah dengan dua itu Bu Silvi akan menjadi lebih tenang. Begitu ya, Bu Silvi? Oke, Bu Ririn. Mungkin itu Bu Silvi apa komunikasi kita, diskusi kita kali ini karena kita terbatas waktu. Saya akan datang ke jadwalnya Bu Silvi, ingin tahu bagaimana nanti Bu Silvi dengan dua yang Bu Silvi sampaikan tadi, apakah bisa menjadi lebih tenang. Begitu ya Bu Silvi? Oke, Bu Ririn, terima kasih. Saya tunggu Oke. kedatangannya. Ya, sampai ketemu Bu Silvi. Terima kasih. Ya, Senang sekali sampai hari ini. jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.